Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan simulasi dari rangkaian saya, yakni untuk memenuhi tugas besar 1 project individu. Di sini saya membuat monitoring kondisi air menggunakan Atmega 32. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lucia Indah Permata Banjarnahor dengan NIM 414211100075, Teknik Elektro Universitas Mercu Buana. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi dari rangkaian saya ini, yang mana saya menggunakan ultrasonic sensor untuk monitoring kondisi airnya. Di sini juga saya menggunakan LCD juga dengan Atmega, dan ini sebagai potensionya sendiri untuk nanti mengatur kondisi airnya, tinggi airnya gitu, volume airnya. Nah, di sini kita akan ke programnya terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat programnya. Saya sudah menambahkan LCD untuk library-nya, karena nanti kondisi toren airnya atau tangki airnya akan ditampilkan di LCD ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan program header yang di atas ini sebagai utama dari isian dari program-program yang di bawah ini, yang mana ini untuk menginclude program yang udah memanggil header atau bahkan memanggil program include dari program yang sudah saya program di bawah ini. Dan ini define FCPU sendiri adalah untuk mengasih tahu si CPU bernilai 11.059.200 UL. Nah, untuk include AVR interrupt ini definisinya adalah untuk sementara menjadi program microcontroller utama dan menjalankan rutin layanan interupsi sebelum melanjutkan program utama yang dibuat gitu. Nah, di sini ada include delay-nya, yang mana nantinya di sini akan ada program delay atau jadanya nanti. Nah, di sini ada include string, yang mana untuk memanggil header string. Artian string H di sini adalah library yang berisi fungsi-fungsi untuk pengolahan string ataupun substring. Nah, di sini juga ada header stdlib, yang mana definisinya adalah file header yang berfungsi untuk operasi pembanding dan operasi konversi. Nah, di sini untuk memanggil si LCD-nya gitu, yang tadi saya tambahkan di library untuk tampilan kondisi torrentnya. Di sini ada define trigger pin. Di sini nanti untuk memanggil si trigger untuk masukkan si sensornya, memanggil atau mengasih tahu input ke anolnya ke microcontroller Atmega 32 tersebut. Nah, di sini saya sudah membuat programnya. Program ini biasa ya, masih program integer. Nah, di sini DDRA. Di sini ada program hexa ya. Nanti untuk mengasih tahu si port D ini nanti bernilai FF atau NAS1 semua nanti gitu. Nah, ini sudah ada programnya saya buat. Di sini saya menggunakan 5 kondisi torrent. Artian di sini ada kondisi penuh, kondisi hampir penuh, kondisi setengah, kondisi hampir kosong, dan kondisi kosong. Di sini nanti ada jaraknya nanti di sensornya sendiri untuk nanti outputnya atau keluarannya ditampilkan di LCD. Nah, di sini kita akan build program ini.
kita masukkan ke ini ya, ke rangkaian softwarenya. Ini kita build, udah sukses. Nah sekarang kita ke Proteusnya, kita akan melihat rangkaian ini. Kita akan masukin programnya di sini. Oke, kita masukin file hexnya. Oke, dan kita play. Nah tadi ada kondisi awalnya tadi monitoring torrent. Nah di sini dia ada, karena delaynya cuma 200 milisecond saya buat, jadi nggak terlalu ini ya. Jadi di sini kondisi torrentnya setengah, artian potensinya ini yang menjadi sebagai input ke sini nanti, yang mengatur si ultrasonic sensor ini gitu. Nah kita akan membuat untuk kondisi penuh dulu ya. Kita bikin kondisi penuh di sini. Oke, maaf, sini dia belum ini ya. Nah di sini kondisi torrentnya sudah penuh. Seperti di program ini, kalau kondisi torrentnya penuh, saya menggunakan algoritmanya. Kalau apabila jaraknya lebih kecil dari 10, maka akan menampilkan kondisi torrent penuh. Nah di sini kan dia jaraknya di bawah 10 ya, di bawah 10. Di sini ultrasonic sensornya sendiri saya umpamakan dia tingginya 2 meter atau 200 cm. Nah di sini kondisi torrentnya penuh, yaitu pada saat jaraknya jarak atas ke bawah ya, jaraknya lebih kecil dari 10. Nah di sini si potensio ini yang ngatur nanti, maka akan ditampilkan di LCD-nya kondisi torrent penuh. Nah di sini kita akan membuat kondisi torrentnya hampir penuh ya. Bikin di sini. Oh, mohon maaf. Nah di sini kondisi torrentnya hampir penuh. Nah pada kondisi ini saya menggunakan algoritma apabila jaraknya lebih besar atau sama dengan 10, maka sampai 50 cm, maka menampilkan kondisi torrent hampir penuh. Nah di sini kita akan ke kondisi setengah. Nah pada saat kondisi setengah, pada kondisi ini saya menggunakan algoritma apabila jaraknya lebih besar dari 50 sampai dengan atau lebih kecil dari 100, maka akan menampilkan kondisi setengah. Di sini si potensialnya sudah mengatur ya untuk algoritma tadi. Nah kondisi torrentnya di sini setengah. Kita ke kondisi berikutnya. Nah, di sini kondisi torrentnya hampir kosong, LCD-nya menampilkan. Pada kondisi ini saya menggunakan algoritma apabila jaraknya lebih besar dari 100 atau sampai dengan lebih kecil dari 150, maka akan menampilkan kondisi torrentnya hampir kosong gitu. Si sensornya akan mendeteksi kondisi torrentnya atau tangki airnya hampir kosong. Nah, kita akan ke kondisi yang terakhir, yaitu kondisi torrentnya kosong gitu. Nah ini pada saat kondisi ini, artian saya menggunakan algoritmanya pada kondisi ini apabila jaraknya tidak sesuai dengan persamaan 1 sampai 4, yang artian tadi saya umpamakan tinggi sensornya ini adalah 2 meter ya, 2 meter atau tangki airnya. Nah apabila kondisi torrentnya ini kosong, berarti jaraknya lebih besar dari 150 cm atau sampai dengan 200 cm, maka akan
memberitahu kondisi torennya kosong begitu. Karena tadi saya umpamakan ultrasonic ini range-nya antara 0 sampai 200 cm dengan tinggi torennya atau tangki airnya saya umpamakan 2 meter lah atau 200 cm. Nah, kondisi sensornya akan mendeteksi tinggi air yang masuk ke torennya atau tangki airnya dan akan ditampilkan ke LCD yang di sini. Nah, demikian yang bisa dapat saya jelaskan untuk simulasi monitoring kondisi air menggunakan Atmega 32 untuk memenuhi tugas besar 1 untuk proyek individu. Demikian yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan penyampaian mohon dimaafkan, dan mungkin audio saya yang kurang jelas mohon dimaafkan. Demikian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih dan selamat sore.